Untuk anak-anak yang belum tahu, Gen Z, beliau tadi nyebut Artijo. Artijo itu hakim agung yang sangat ditakutin karena kalau setiap yang paling tinggi itu apa namanya? Peninjauan kembali atau naik banding? PK. Setiap kasasi malah ditambah. Sudah Saking ketemu, takutnya kalau diadili oleh Artijo, koruptor itu menghindar. Ngintip dulu di pengadilan. Tugasnya Pak Artijo penuh enggak? Kalau sudah penuh Pak masuk dia. Kalau penuh nanti diletakkan situ enggak mau. Di tengah rimbang hukum Indonesia yang kerap diselimuti awan gelap korupsi, pernah muncul sebuah oase. Sosok hakim yang dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketegasan dan keberaniannya yang tak tertembus. Namanya Artijo Alkostar. Bagi masyarakat, ia adalah palu godam keadilan. Sosok yang tak pernah gentar melawan koruptor dan membuktikan bahwa hukum tidak selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lahir dari keluarga sederhana di Situbondo, Jawa Timur, karakter Artijo ditempa oleh kesederhanaan dan kerja keras. Sejak muda, hatinya sudah terpanggil oleh rasa keadilan. Sebelum menduduki kursi hakim, ia berdiri di garis depan sebagai advokat di lembaga bantuan hukum. Ia terbiasa turun langsung membela para buruh yang tertindas, petani yang tersingkirkan, dan masyarakat kecil yang suaranya seringkali dibungkam oleh kekuasaan. Dari jalanan dan ruang-ruang LBH itulah, prinsipnya mengakar kuat. Hukum adalah instrumen untuk melindungi yang lemah, bukan tameng bagi yang serakah. Nama Artijo Alkostar menjelma menjadi mimpi buruk bagi para pencuri uang negara saat ia melangkah ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai hakim, ia terkenal tanpa ampun. Alih-alih mendapatkan keringanan, para koruptor yang mencoba mengajukan kasasi kepadanya justru seringkali pulang dengan hukuman yang jauh lebih berat. Baginya, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi merampas hak-hak dasar manusia yang menyengsarakan jutaan rakyat miskin. Di mejanya, tidak ada ruang tawar-menawar, tidak ada lobi-lobi, integritasnya tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Pernah saya ancam. Dulu ya, waktu saya masuk ke Mahkamah Agung kan tahun 2000 ya. Itu ada orang masuk dengan saya ke tempat saya, ya, seolah-olah dia pengusaha, saya langsung usir keluar. Pernah ada orang juga ngirim surat kepada saya, fotokopi cek, katanya Pak Artijo nomor berapa nomor rekeningnya Pak Artijo. Saya balas surat itu dengan marah, saya terhina dengan surat saudara itu, jangan diteruskan lagi, nanti bisa menjadi masalah, usurannya lain, saya bilang. Namun yang membuat Artijo begitu menginspirasi bukan hanya ketukan palunya di ruang sidang, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya sehari-hari. Tahun 2000 itu saya kira media Indonesia pernah memberitakan saya calon hakim yang paling miskin dulu. Anda dengan bajai warna merah. Iya dulu itu ya. mobil pribadi Anda itu? Karena belum dapat mobil dulu bukan dia. Jadi saya dengan bajai dari Mahkamah Agung, saya dulu menyewa di Kuitang ya. Belakang bengkel itu di Kuitang. Dan Anda naik bajai ke kantor? Iya, pulang pergi saya naik bajai. Di saat banyak pejabat negara berlomba mengumpulkan harta dan memamerkan kemewahan, Artijo tetap setia pada kesederhanaannya. Ia tak malu naik bajai, menggunakan angkutan umum, atau mengendarai motor tuanya yang sederhana. Ia menolak semua fasilitas berlebihan. Kesederhanaan inilah yang menampar kita semua, bahwa jabatan tertinggi bukanlah jalan untuk memperkaya diri, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan hati nurani. Keteladanan Artijo adalah suluh yang tak akan pernah padam, terutama bagi generasi penerus, para mahasiswa hukum yang hari ini tengah bergelut memahami rumitnya hukum tata negara atau yang sedang turun ke jalan memperjuangkan tegaknya hukum hak asasi manusia. Artijo mengajarkan bahwa tumpukan buku, teori, dan pasal-pasal hukum tidak akan bernyawa tanpa adanya moralitas dari penegaknya, yang menjadi bukti nyata bahwa satu orang yang berani teguh pada kebenaran sudah cukup untuk mengguncang satu sistem yang korup. Kepergian Artijo Alkostar meninggalkan ruang kosong yang besar di institusi peradilan kita, sekaligus memunculkan sebuah pertanyaan kritis. Akan seperti apa wajah kehakiman Indonesia di masa depan? Harapan terbesarnya adalah lahirnya generasi hakim yang tidak hanya hafal bunyi undang-undang, tetapi juga memiliki urat takut yang sudah putus terhadap intervensi kekuasaan. Bagi kita yang saat ini masih membedah dinamika hukum tata negara darurat, mengkaji perlindungan hukum buruh, atau berdebat panjang soal hak asasi manusia di ruang-ruang kelas perkuliahan, tugas ke depan sangatlah jelas. Sistem peradilan harus dibersihkan dari mafia kasus yang memperjualbelikan vonis. Institusi kehakiman harus kembali menjadi benteng terakhir bagi masyarakat kecil yang mencari keadilan.
Kita butuh peradilan yang imparsial, di mana setiap palu yang diketuk murni atas dasar kebenaran, bukan karena pesanan. Artijo telah membuka jalan dan menetapkan standar tertinggi. Kini, institusi kehakimanlah yang harus memastikan bahwa keberanian dan integritas semacam itu tidak ikut mati, melainkan terus berlipat ganda. Artijo Alkostar kini telah berpulang, namun semangat dan warisannya tetap hidup di ruang-ruang peradilan. Ia telah menunaikan tugasnya dengan gemilang. Kisah hidupnya bukan hanya sekedar lembaran sejarah, melainkan sebuah panggilan bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk berani jujur, menolak diam pada ketidakadilan, dan terus menjaga nyala harapan bagi hukum di Indonesia. Selamat jalan sang pendekar hukum. Terima kasih Pak Artijo Alkostar.